Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Pemirsa, sidang lanjutan kasus investasi tabung tanah dengan tergugat Ustadz Yusuf Mansur kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Sidang yang beragendakan penyerahan bukti tambahan serta menghadirkan sejumlah saksi jamaah yang mengetahui bagaimana awal mula investasi ketika investor yang pada saat itu masih berada di Hong Kong. Sayangnya, tergugat tidak hadir hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Namun demikian, pihak Ustadz Yusuf Mansur mengungkapkan jika sudah menyiapkan sejumlah saksi untuk menghadapi 3 penggugat dalam kasus perdata ini. Hari ini agendanya adalah bukti tambahan dari para penggugat. Jadi kami tadi memasukkan sekitar 8 bukti ya untuk memperkuat gugatan yang sudah kami ajukan. Jadi tadi ada 8 bukti surat yang dimasukkan. Ya itu bukti transfer, terus konfirmasi penerimaan, lalu ada foto-foto untuk menguatkan bahwa betul saudara Jam'an itu datang ke sana, dijemput, begitu banyak jamaah yang hadir. Jadi itu foto-foto itu kami lampirkan juga sebagai bukti. Kita siapkan 5 orang saksi insya Allah. Ya, tapi majelis minta 2 dulu. Jadi minggu depan insya Allah 2 saksi. Ya, nanti pada waktunya, pada saatnya nanti insya Allah kami juga akan menghadirkan saksi juga ya. Tentunya setelah nanti acara pemeriksaan saksi dari penggugat selesai, nanti segera selanjutnya akan pemeriksaan saksi dari pihak kami, dari pihak tergugat. Yang pertama kami sampaikan bahwa yang akan diajukan oleh tergugat itu memang kewenangan tergugat untuk mengajukan saksi ya. Terus kewenangan penggugat untuk mengajukan saksi. Prinsipnya sih kami siap menghadapi itu. Dalam artian dalam proses hukum acara itu adalah hal yang wajar yang memang harus kita hadapi seperti itu. Beberapa kali sidang digelar, namun kuasa hukum penggugat merasa belum puas dengan keterangan yang diberikan oleh pihak tergugat. Terutama soal penjelasan dari manfaat dari investasi tabung tanah itu. Padahal banyak para korban termasuk 3 penggugat yang belum memahami secara baik soal investasi tabung tanah. Menurut pihak penggugat, Ustadz Yusuf Mansur dan timnya seharusnya memberi penjelasan dengan baik kepada calon investornya sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Coba tanya deh apa sih tabung tanah, karena para investor itu sendiri bingung apa sih tabung tanah, kan mestinya dijelaskan oleh yang menawarkan gitu loh. Sampai sekarang tidak dijawab. Dari apa yang kita gugat, kita minta menjelaskan apa sih tabung tanah, karena itu wajar menurut saya ketika para investor ini termasuk para penggugat ini menanyakan melalui email dan mencoba menghubungi yang nggak bisa dijawab. Yang pasti mereka adalah dulu mantan TKA yang hadir waktu di Hong Kong, yang hadir pada saat saudara Jam'an menawarkan produk-produknya. Meski kerugian yang dialami para korban dianggap tidak terlalu besar, namun mengingat ketiganya sebagai investor, sudah sewajarnya mereka menginginkan kejelasan aset yang dikelola oleh Ustadz Yusuf Mansur. Hanya saja 3 penggugat merasa jika sejak menyetor dana hingga kini belum ada itikat baik dari Ustadz Yusuf Mansur, maka ketiganya memilih jalur hukum. Lantas apa tanggapan pihak UYM perihal tuntutan para korban? Tabung tanah itu adalah kalimat yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya. Dan saya selalu menyampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa mengenai detail tabung tanah yang dimaksud oleh penggugat itu silahkan ditanyakan kepada penggugat, karena itu adalah dalil daripada penggugat yang disampaikan dalam gugatan ini. Kalau kami prinsipnya sudah kami sampaikan dalam persidangan ini juga, dalam jawaban-jawaban kami bahwa tabung tanah itu sebenarnya bukan dari
inisiatif dari Ustadz Yusuf Mansur gitu loh. Jadi ada pihak-pihak lain juga yang seharusnya masuk dalam gugatan ini gitu loh. Ustadz Yusuf Mansur ini kan adalah sebagai public figure yang memang beliau juga sampaikan bahwa beliau ini dalam sosial media, dalam keterangan-keterangan beliau, bahwa beliau ini memang sering membantu untuk urusan sodakoh dan segala macam. Dan itu memang tagline beliau kan. Tagline beliau itu dari dulu, dari pertama tuh sodakoh. Tapi kalau kita berbicara masalah hukum, detailnya, legal standing atau apapun itu harus dibuktikan dulu. Gitu, seperti itu. Kasus perdata investasi tabung tanah yang menyeret nama Ustadz Yusuf Mansur ini disebut-sebut membuat ayahanda Wirda Mansur itu bungkam. Bahkan sejak kasus ini bergulir di pengadilan, Ustadz Yusuf Mansur tak menghadiri proses persidangan. Hal itu membuat warganet penasaran. Bahkan netizen begitu sering memperbincangkannya. Bukan hanya Ustadz Yusuf Mansur, nyinyiran netizen mulai menyerempet keluarganya hingga sempat membuat Ustadz Yusuf Mansur emosi. Apapun video itu bagus. Terima kasih banyak udah capek-capek bikin video buat Yusuf Mansur. Yang nggak boleh mah nggak ngedoain, titip doa. Kalau saya menanggapi dengan marah-marah berarti benar pemarah dong. Iya. Ya pokoknya saya minta didoain. Namanya manusia ya. Kadang-kadang ya ada perasaan nggak enak, kadang-kadang hati lagi nggak benar. Apapun itu Yusuf Mansur mah minta maaf aja, minta didoain. Mudah-mudahan gak ada halangan ke depan buat jadi orang yang lebih baik, buat orang yang lebih lebih lurus, lebih lempeng gitu. Terhadap apa yang saya masih punya tanggung jawab, beban, PR. Kemudian hal-hal urusan masalah yang harus diselesaikan, ya ayo doain biar selesai bener. Sekali lagi namanya orang hidup, namanya orang banyak kerjaan, ya pasti ada aja masalahnya. Sedikit yang dia kerjain, ya sedikit juga masalahnya. Kalau dia banyak yang dikerjain, banyak juga masalahnya. Nanti kalau dia udah selesai, banyak juga nanti hasilnya. Gitu. Kalau ada orang yang senang maki-maki orang, kalau ada orang yang senang ngegunjing kita, ada orang yang mencari-cari aib dan kesalahan kita, dia senang melakukan itu. Jangan diganggu kesenangan itu. Karena kita nggak bisa memberi kesenangan apa-apa. Jadi kalau mereka udah senang begitu, ya nggak apa-apa, alhamdulillah mereka bisa senang. Ya, ketidakhadiran Ustadz Yusuf Mansur dalam setiap persidangan yang digelar tentu saja menjadi tanda tanya besar bagi kubu korban atau penggugat. Bahkan publik juga mempertanyakan alasan mengapa tergugat terkesan menghindari untuk bertemu dengan 3 penggugat. Benarkah tergugat tak berani menyelesaikan kasus ini dan berhadapan langsung dengan pihak tergugat? Sejauh ini sih beliau tidak pernah berbicara masalah hal lain dengan kami. Kami sebagai kuasa hukumnya khusus untuk perkara-perkara yang di Pengadilan Negeri Tangerang ada 3 perkara ini, yang kami selalu bicarakan dengan Ustadz adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkara itu. Tapi untuk hal-hal lain beliau tidak pernah menyampaikan, termasuk hal-hal perkara yang di Jakarta Selatan atau perkara-perkara yang kemarin viral masalah paytrend dan segala macam, beliau tidak pernah membahas masalah itu. Pertama, saya tidak akan berbicara soal pribadi. Kedua adalah haknya dia untuk tidak mau berbicara, tidak menjawab. Biarkan masyarakat yang menilai. Jadi untung ruginya bagi masyarakat, bagi pribadi beliau, itu nanti biar masyarakat yang menilai. Doain aja kali. Kan udah diserahkan ke pengadilan toh. Ya udah doain aja, tungguin, doain. Dan saya kan nggak pernah memproduksi narasi apa-apa. Kapan? Oh nggak ada, kita tetap sama pendapat kita bahwa kalau itu adalah hak mereka, tetap akan diperjuangkan sampai kapanpun. Bukan soal nilai, tapi soal bagaimana keadilan itu ditegakkan.